beberapa indeks, Indonesia ternyata saat ini menduduki peringkat ke-64 di dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh EIU dalam skor 6,3. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh oleh Indonesia gitu ya dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Diketahui bahwa pasca demokrasi ini tahun 98 ini dianggap sebagai peringkat terendah bagi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dalam hal hak kebebasan menyampaikan pendapat dan hak kebebasan berekspresi. Nah, kita mau diskusi lebih dalam lagi soal ini. Hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Bang Haris Ashar dari Lokataru yang katanya hari ini minta dikenalkan sebagai orang Timur. Jadi Bang Haris orang Timur gitu ya. Dari Timur. Dari Timur begitu ya. Lalu kemudian juga ada Aisyah dari LBHM yang juga tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi. Selamat sore Aisyah. Selamat sore. Oke, mungkin aku ke Aisyah dulu gitu ya. Syah, gimana tadi kan kalau ngelihat video yang kita lihat gitu ya, ada berbagai aksi demonstrasi, tapi juga di waktu yang bersamaan kita melihat gerakan masyarakat sipil yang begitu masif juga dibarengi dengan represivitas aparat kepolisian kita. Mungkin mau lihat dari latar belakangnya dulu. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau aksi-aksi sebenarnya udah banyak nih sebelum, ya katakanlah let's say sebelum reformasi di korupsi udah banyak aksi-aksi. Tapi kita juga bisa lihat pasca reformasi di korupsi, aksi kian masif, kian rame dan nggak tanggung-tanggung bahkan di tengah pandemi COVID. Nah, menurut Aisyah, apa sih yang melatar belakangi gerakan masyarakat sipil yang begitu besar begitu ya dalam beberapa aksi-aksi besar dalam setidaknya 2-3 tahun terakhir? Oke, terima kasih Mbak Jenny. Jadi sejak 2019 beberapa organisasi lembaga bantuan hukum dan organisasi bergerak di bidang HAM di Jakarta kita bergerak bersama untuk membentuk tim advokasi untuk demokrasi. Pertama mungkin di awal kita nggak melihat kekerasan itu secara langsung dalam bentuk aksi, tapi ternyata setelah kita aksi pertama reformasi di korupsi itu kan dalam rentang sebelum September kan ada rangkaian aksi yang kecil gitu ya. Nah pas di September itu puncaknya di mana kebrutalan pemerintah dalam hal ini polisi itu semakin terlihat jelas. Yang tadinya bahkan terhadap masa aksi yang belum sampai di titik aksi. Jadi ragamnya pun misalkan mereka masih sampai di stasiun, mereka masih bahkan ada yang sama sekali tidak beraksi itu sudah ditangkap. Bahkan kadang mereka itu kondisinya tidak terluka karena pada saat aksi, tapi memang kondisinya mereka sedang misalnya melipir gitu ya di pinggir jalan terus ditangkap sama polisi dilemparlah ke kerumunan. Nah, menariknya adalah kalau misalnya orang menganggap isu-isu ini adalah isu-isu yang cukup elit gitu, tapi kalau misalkan kita tanya kepada peserta aksi kenapa mereka mau ikut aksi dan polisi memang menanyakan ini pada saat mereka menginterogasi masa-masa aksi yang ditangkap. Misalnya Omnibus Law, yang ditanya adalah anak SMK kelas 3. Kenapa kamu ikut aksi Omnibus Law padahal kamu belum bekerja gitu ya? Dia jawab karena bapaknya adalah seorang buruh. Ketika Omnibus Law ini akan disahkan, ada kemungkinan orang tua saya nggak dapat pesangon dan bagaimana nanti ketika saya menghadapi dunia kerja gitu. Itu SMP. Anak SMK. Okay. Anak SMK. Jadi masifnya gerakan ini karena memang akhirnya mereka menyadari bahwa mungkin mereka saat ini belum terdampak dalam situasi hukum ini, tapi itu akan berdampak pada mereka saat mereka udah akan dewasa bekerja dan kemungkinan kriminalisasi yang akan mereka hadapi. Betul. Itu yang akhirnya isu ini adalah isu milik bersama dan kemungkinan itu gitu. Oke, berarti kalau kita simpulkan begitu ya, kalau kenapa sih kemudian aksi massa kian masif beberapa waktu ini begitu ya, bahkan teman-teman siswa gitu ya, SMK itu kan siswa ya, calon mahasiswa masih mungkin masih juga dalam usia anak, mereka ikut aksi kenyataannya karena memang kesadaran masyarakat yang tinggi gitu terhadap hal-hal yang memang relatable sama kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin nggak direct tapi bisa ke keluarganya, ke orang tuanya dan segala macam. Oke, nah Bang Haris, ini kan sebenarnya dilindungin Bang sama undang-undang. Kalau tadi kita lihat kan sebenarnya adik-adik siswa, mungkin juga mahasiswa, buruh, aksi, itu kan sebenarnya kita bisa bilang bahwa hak
menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh konstitusi kita. Setidaknya di pasal 28E Undang-Undang Dasar, dia menyatakan bahwa orang berhak memiliki hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Terus juga ada beberapa undang-undang juga, ada Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga ada ICCPR yang udah sudah diratifikasi sama Indonesia di Undang-Undang 12 2005. Nah, tapi kenyataannya begini nih Bang, direpresi sedemikian berat. Tadi ngeri banget tuh, sampai digebukin, sampai diterakin udah dan setauku itu sama wartawan juga gitu. Dan sedemikian gila. Nah, itu gimana tuh Bang? Saya agak mulai dari sedikit yang lebih mendasar ya. Pertama, dalam dunia hak asasi manusia itu ada 3 klaster besar metodologi yang sudah berkembang dalam dunia akademik. Satu namanya hak asasi manusia, yang kedua soal pelanggaran hak asasi manusia, yang ketiga soal problem kemanusiaan atau pasca pelanggaran hak asasi manusia. Yang dibilang dalam dunia hukum dan dunia politik dibilang hak asasi manusia adalah norma-norma yang melekat pada setiap individu yang kemudian berkembang dalam bungkusan-bungkusan hukum atau turunan-turunannya. Yang kedua, soal pelanggaran HAM itu juga sudah jadi area pembelajaran tersendiri yang juga cukup besar hari ini. Betul. Jadi HAM dan pelanggaran HAM ini saling terkait, tetapi dia berkembang membongkar soal nilai-nilai yang melekat pada manusia. Once sekali dia terlanggar, diskusinya menjadi apa sih pelanggaran HAM? Iya, betul. Nah, kamu pernah dengar kan ada PBB, ada UN refugee, ada tim post konflik. Betul. Nah, itu ketika sudah terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran HAM-nya dari sisi hukum, investigasi ditangani, dia menemukan ditulis sebuah laporan, fakta dan lain-lain, tetapi memperbaiki situasi ini gimana selain sistem peradilan doang. Nah, itu kan disebut sebagai humanitarian approach. Jadi ngurus pengungsi, ngurus masyarakat, korban dan lain-lain. Ini 3 hal yang berkembang. Itu satu yang ingin. Jadi kita punya bayangan ketika diskusi HAM dan pelanggaran HAM itu jangan kita boleh kalau dalam istilahnya itu juggling, kalau main bola asik-asikan gitu ngebahas HAM pelanggaran HAM. Tapi sebetulnya ranahnya ini makin solid di antara norma dan norma yang dilanggar itu pelanggaran HAM. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kenapa saya ngomongin tadi kayak begitu? Karena nanti kita ketika ngomongin tadi dipresentasiin soal bentuk-bentuk pelanggaran HAM, peristiwanya itu pelanggaran HAM. Nanti ngomongin kejahatannya, penyelesaiannya, sebenarnya referensi dasarnya ada di mana. Gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua yang saya mau ingatkan begini, ketika kita bicara HAM, banyak orang-orang kita ini, lawyer-lawyer ini yang muncul, dan itu secara alam bawah sadar, orang akan mengatakan bahwa soal HAM ini soal hukum. Oh iya. Ya, betul. Betul. Dan bicaranya pasal dan lain-lain. Iya, betul. Saya mau menegaskan, itu pertanggungjawaban juga karena saya belajar beginian juga. Waktu belajar HAM, saya nggak belajar hukum HAM, saya belajar HAM. Nah, jadi saya mau ingatkan bahwa yang namanya hak asasi manusia, mau konstitusi besok mau dibubarin, negara ini mau dibubarin, saya nggak boleh datang ke kantor LBH Jakarta, gue bagi 1 orang dong, hidungnya gue mau copot. Nggak boleh bang. Misalnya, oh ya bang, silakan deh, kan mumpung konstitusi udah dihapus, negara besok bubar gitu. No, nilai kemanusiaan itu melekat pada manusia. Makanya ada prinsip kemanapun Anda berada, ada prinsip universalitas. Kenapa? Karena hak asasi manusia dia melekat. Saya ingin mendalami kenapa dia melekat pada manusia. Karena ketika tubuhnya diganggu, ada rasa sakit. Ketika martabatnya diganggu, ada kita kecewa atau kita marah. Kamu marah atau kecewa itu perasaan. Nilai yang ditanamkan di rumah kamu atau sama nenek kamu segala macam.
Kamu marah bukan karena konstitusi. Betul, betul, betul. Hidung kamu dicolok sama Rokoji Samsu, sakit, itu rasa sakit itu tidak terdefinisikan di undang-undang tertentu. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, jadi kalau nge-refer ke konstitusi, nge-refer ke undang-undang segala macam, undang-undang buatan manusia bisa salah, makanya dibikinlah Mahkamah Konstitusi untuk menguji, memeriksa apakah produk undang-undang atau judicial review di Mahkamah Agung, produk di bawah undang-undang itu mengandung kesalahan. Tapi dia cuma bisa ngacu ke konstitusi, karena semua institusi-institusi itu adalah mandat dari konstitusi. Tapi kalaupun nggak ada konstitusi, nggak ada pengadilan, nggak ada hukum, kita nggak bisa nyakitin orang. Betul. Oke, sekarang bicara soal kebebasan berekspresi, berkumpul, menyampaikan pendapat. Dia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dia dijamin juga oleh Pasal 28E di Amandemen Konstitusi. Oke, karena memang tanggung jawab negara, dia salah satunya adalah fulfill. Fulfill itu memenuhi dalam bentuk satu, setiap hak yang melekat pada manusia harus diakui di dalam produknya si negara. Betul. Kalau lo ngakuin ya lo bikinlah aturannya, udah diakuin tuh. Nah sekarang bicara soal prakteknya. Nah ketika praktek ternyata banyak larangan-larangan. Dan larangan itu ada yang legal. Saya mau bilang bahwa negara ngelarang itu bukan gak legal. Legal juga. Iya. Berbasis pada aturan-aturan yang dibuat, ya kan? Dan ternyata aturan-aturan itu mungkin dia tidak memenuhi standar atau dia justru memang bertentangan, kontradiksi dengan si konstitusi. Iya. Ya kan? Dia bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan hukum, aturan-aturan yang lain. Dan memang kalau dilihat dari proses pembuatannya mungkin juga tidak partisipatif. Iya. Ya, tidak ada konsultasi atau tidak memenuhi standar-standar tertentu. Nah, sebetulnya kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat boleh dilarang nggak? Boleh. Boleh. Dia bukan hak yang mutlak. Iya. Yang mutlak itu hak untuk hidup, hak untuk berkeyakinan, tidak diperbudak, itu mutlak, nggak boleh terjadi atas dasar apapun. Tapi kalau berkumpul boleh dilarang. Misalnya lagi wabah. Nah, ya itu menarik tuh. Lagi wabah. Alasannya adalah karena ada penyakit menular. Misalnya saya mau demo dengan teman-teman saya di kantor KPU. Nah di kantor KPU ternyata itu 2 hari lalu misalnya aja nih ya, nggak usah dilaporin ke polisi saya nih. Misalnya dekat situ ada simpelnya mesti diuji. Ada penyakit lepra, anak zaman sekarang nggak tahu lepra ya, penyakit menular yang merusak kulit segala macam itu. Oke. Nah tingkat penularannya, keberbahayaannya, semua ada indikatornya. Itu terjadi di tempat itu yang berbahaya. Jadi dilarang. Oke. Jadi dilarang di spot tersebut. Mestinya ada larangan tersebut. Bukan dilarang seumur hidup. Bukan dilarang di semua tempat. Iya. Gitu, ya kan? Jadi larangan-larangan tersebut ada. Kalau dalam hukum internasional itu dikenalnya di dalam Siracusa Principle. Dan Siracusa Principle itu mengatur tentang pembatasan sejumlah hak. Nah, ada hak-hak, ada syarat-syarat pembatasan. Pertama, alasannya ditentukan. Lalu cantolannya ditentukan. Ya kan? Lalu alat kontrolnya ada. Yang ketiga, alat pemulihannya ada. Kita mulai dari yang pertama. Alasannya atas dasar keamanan nasional. National security. Yang kedua, atas dasar penyakit kesehatan publik. Atas dasar kesehatan publik. Yang berikutnya lagi public morality. Ya, ini alasan-alasan yang bisa digunakan. Tetapi jangan panik. Karena berikutnya dikatakan harus ada cantolan. Cantolannya apa? Harus cantolannya larangan-larangan ini bersumber pada aturan hukum yang berlaku. Jadi nggak bisa tiba-tiba pejabat mana bilang, begini. Pak, Bu, Ibu atas dasar apa? Dasar nenek moyang gue. Mau apa lu?
nggak bisa. Hmm. Nah, dia harus bawa tuh aturan yang mengatakan bahwa larangan ini sah. Oke. Nah, sekarang national security, keamanan nasional, kita punya undang-undangnya nggak di Indonesia? Nggak punya, Enggak. Iya. nggak ada kan? Enggak ada. Nggak ada. Nah, kalau public health, kesehatan publik ada kan? Ada. Undang-undang kesehatan, undang-undang penanganan wabah, karantina kesehatan, itu ada semua. Oke. Jadi ada indikatornya di sana. Nah, terus yang kemudian syarat berikutnya lagi adalah selain cantolan tadi itu ada sumber hukumnya, otoritasnya. Sebelum masuk ke otoritasnya harus ada batasan waktu, tempat, berapa lama ini akan dilakukan. Oke. Ya kan dalam soal ini misalnya PPKM itu kan BNPB suka ngerilis tuh tiap 2 bulan. Iya. Itu bagus tuh menurut saya memang mengatur saya cuma spesifik bicara soal determin waktunya Iya, ya. betul. Itu oke. Dalam arti dia nggak boleh selama-lamanya tiap 2 bulan. Dianggap masih berbahaya, mau diperpanjang keluar lagi aturan baru yang memperpanjang. Jadi dia nggak boleh selama-lamanya. Dan dia tidak boleh di semua tempat. Jadi pembatasan tersebut harus spesifik. Berapa lama dan di mana. Berapa lama dan di mana. Dia nggak boleh bicara kepada siapa, karena hak ini berlaku pada semua orang. Oke. Hak ini berlaku buat semua orang. Jadi misalnya haknya adalah hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, itu haknya semua orang. Jadi yang dilarang adalah di lokasi ini karena ada penyakit dan misalnya berlaku hanya 30 hari, misalnya kayak begitu ya. Iya. Berikutnya lagi, otoritas yang melarang ini harus jelas. Siapa yang bertanggung jawab untuk pembatasan hak tersebut. Oke? Nah, dan biasanya jika dia terkait dengan satu kondisi tertentu, si pihak tersebut itu dia harus punya otoritas dan dia harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Persetujuan pengadilan untuk pembatasan hak-hak tersebut. Nah, yang berikutnya lagi yang menarik adalah putusan pengadilan itu syarat absolut ya, Bang? Bukan putusan pengadilan, tetapi izin pengadilan. Oh, oke. Izin pengadilan. Jadi izin dari otoritas hukum yang tertinggi, yaitu pengadilan. Misalnya kayak gitu. Misalnya gini, kayak polisi mau nangkap orang suka minta izin kan, harus minta izin pengadilan. Iya, betul. Karena itu dia mau merebut kebebasannya seseorang. Iya. Dalam hal upaya paksa yang dilakukan. Oke. Itu sama tuh. Orang upaya paksa mau diambil haknya, minta otoritas hukum. Nah, itu sebenarnya sama juga kayak pengurangan kebebasan di tempat lain di luar proses hukum. Iya. Misalnya kayak begitu. Berikutnya lagi, jika terjadi bahasa gampangnya ekses, dampak buruk dari pembatasan hak. Kita harus kasih tahu, ini terima kasih sama LBH Jakarta yang bikin acara seperti ini. Jadi kita harus kasih tahu sama orang, kalau kamu dibatasi hak kamu, maka jika eksesnya terjadi dalam pembatasan hak tersebut, kamu harus dapat ibarat kata, ya bahasa gampangnya pemulihan atau kompensasi. Iya. Kompensasi itu bukan duit, tetapi sebelum dia minta ke sana, kita harus kasih tahu kemana dia mau mengadu. Oke, makanya dalam pembatasan tersebut otoritasnya harus jelas siapa ya yang bertanggung jawab. Ini untuk kepentingan siapa? Iya. Saya dalam pembatasan dalam kaitan soal public health, itu si Satgas COVID siapa pejabatnya? Kalau ada orang yang mengalami kerugian karena pembatasan tersebut dan dan itu boleh. Pembatasan itu pasti ada dampaknya. Iya. Dan mereka boleh berprotes. Dan dia harus dikasih tahu, oke, ini ada PPKM misalnya. Iya. Kalau ada akibatnya dari PPKM ini ada kerugian, silakan lapor ke sini. Cuman kan saya nggak pernah dengar nih setahun COVID ini. Betul. Ada pembatasan tersebut. Tapi kalau orang protes, negara defensif. Ya ini kan begini memang kondisinya, begitu segala macam. Kita diminta untuk mengerti. Padahal ada ekses-ekses yang misalnya begini nih, sekolah diliburin. Iya.
sekolah diliburkan. Begitu sekolah diliburkan, semua belajar dari rumah pakai online. Ada ibu-ibu yang anak-anaknya nggak punya HP, nggak punya alat komputer, akhirnya pakai HP-nya. HP satu dipakai untuk 3 anak misalnya, yang ganti-gantian. Dampaknya kan kesian. Si ibu itu HP-nya jebol, pulsanya udah jenderal bintang 7 naik gitu, ya kan, bukan jenderal bintang 7. Macam-macam lah dampaknya. Dia harus ngadu kemana? Betul, itu yang selama ini tidak diatur Nggak dengan diatur. jelas. Nah, Betul. itu cuman jadi bahan berita aja, Iya. rame di media viral. Betul. Nanti ada kelompok ibu-ibu mana patungan nyumbang. Jadi dibiarkan warga nolong warga. Betul. Negara nggak ngurusin warga dari Betul. dampak pelarangan tersebut. Betul. Nah, jadi harus ada tempat untuk pemulihan. Balik ke topik soal kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Jadi kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat itu dia boleh dibatasi. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik soal kebebasan berkumpul dan berpendapatnya. Ini esensial buat manusia. Satu. Yang kedua, dia juga terkait dengan hak-haknya yang lain. Misalnya di ICCPR itu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ada pasal 25 tentang partisipasi. Berpartisipasi dalam pemilihan atau dipilih, dan yang ketiga dalam perumusan kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini kamu bayangin aja. Tadi contohnya omnibus. Negara kita itu selain pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah 34 provinsi, ditambah lagi pemerintahan kota dan kabupaten. All and all, total general, semuanya 500 lebih. Semuanya boleh bikin regulasi. Nah, itu baru wilayah, belum tematik. Betul. Nah, ya kan? Nah, dan semuanya terkait dengan duit negara dan untuk melayani pemenuhan haknya warga. Kalau saya hitung-hitung, sebetulnya secara matematika, 270 itu nggak ada yang boleh diem, harusnya berpartisipasi. Ya kan? Nah, berpartisipasi itu caranya salah satunya dengan cara berkumpul, berdiskusi, mencatat, menemukan, dan lain-lain, dan menyampaikan. Waktu nyampaikan kan bisa sendiri-sendiri, bisa pakai surat, atau bisa dikirim utusan, atau gradasinya ada. Kalau nggak ada, ya demo. Gitu. Jadi dari sisi konteksnya, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat itu, dia bukan tiba-tiba lagi nongkrong di depan kantor LBH Jakarta, kita ngapain nih ya, habis pulang kuliah, demo yuk. Kan nggak begitu. Pasti ada latar belakangnya, ada sejarahnya, dan ada bahan-bahannya yang membuat orang itu berkumpul dan berdemonstrasi. Betul. Jadi dia terkait dengan partisipasi warga, dan secara politik ini juga yang namanya demokrasi. Demokrasi kalau nggak ada partisipasi warga, ya bukan demonstrasi. Partisipasi caranya macam-macam, termasuk berkumpul dan berdemo atau misalnya menyampaikan pendapat. Dia kelihatan demo kan sekarang asosiasinya banyak kelas menengah tuh nganggap demo ini kebiadaban modern yang mengganggu kehidupan perkotaan. Saya pernah diajak akhirnya berdebat, ditanya gara-gara bisa nggak sih lu bilang sama teman-teman lu tuh nggak usah demo, datang aja 1 orang. Terus saya bilang gini, datang 1 orang udah bos, datang yang 1 orang sering udah, surat-suratnya juga udah banyak. Ya, orang juga nggak mau yang demo itu, lu pikir nggak punya pekerjaan, nggak harus mikirin besok mau makan apa. Mereka juga nggak mau demo, mereka juga mau hidup enak. Gitu. Enak juga hidup sebagai warga, bukan mau jadi presiden. Nah, itu kenapa kayak begitu? Karena mereka sudah menempuh berbagai cara dan tapi mereka nggak didengar. Dan akhirnya mereka berkumpul supaya lebih kuat. Kan ada istilahnya tuh, kalau mau jalan cepat jalanlah sendiri, kalau mau kuat jalanlah rame-rame. Betul. Begitu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, jadi mereka juga punya hak untuk masuk ke ruang publik, ya secara 3 dimensi itu ya kelihatannya. Ruang publik,
untuk menyampaikan masalahnya. Mm-mm. Kadang demo itu nggak sampai ke kantor ini, ke kantor yang relevan. Iya. Karena memang cara penanganannya ini juga isu tersendiri nanti. Cara penanganannya tidak difasilitasi untuk sampai ke pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan. Betul. Nah, ini mungkin jadi kebebasan berkumpul dan juga menyampaikan pendapat itu bahasa haknya dalam demo itu begitu, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat, dia punya kaitan dengan berbagai isu. Jadi makanya dalam Deklarasi Vienna 1993 itu disebutkan bahwa hak asasi manusia, setiap hak itu interrelated, saling terkait, interdependent, saling tergantung, dan juga dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa lu demo? Karena masa depan gue terancam. Iya. Masa depan lo apa? Masa depan gue soal hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas tanah. Jadi semua saling terkait. Gak ada yang jenggreng-jenggreng dia gak ada urusan. Tiba-tiba mau demo, itu gak ada. Nah, jadi semua ada saling keterkaitan, ada alasan-alasan hak tadi tersebut. Nah itu kemudian yang kemudian kita mesti lihat simulasi di lapangannya. Iya. Di lapangan tuh biasanya kalau demonstrasi, selain dia sejarahnya karena dia terkait dengan berbagai hak yang sudah terjadi atau yang di masa depan, ketika Anda berkumpul dan menyampaikan pendapat, Anda juga harus memeriksa atau harus siap dengan resiko-resiko. Karena statusnya harusnya negara memfasilitasi demonstrasi. Ya. Ini kedengarannya ekstrim buat cara berpikir konservatif yang lagi ngepop hari ini. Gila, negara nggak fasilitasi demo, iya. Ya itu karena kita, atau banyak orang di luar, saya sih enggak ya, punya pikiran bahwa yang namanya demo itu pasti ujung-ujungnya bakar halte. Padahal nggak begitu. Iya, betul, betul. Iya kan? Misalnya banyak orang yang punya akses, yang suka menghujat, padahal punya akses terhadap internet. Daripada dia sering pakai internet buat nonton film bokep, sekali-sekali lah dia buka. Ya kan udah cuma nontonnya begituan, terus ngehujat orang demo. Betul, nggak berfaedah jadinya Bang. Nggak berfaedah. Sekali-sekali coba buka, lihat demonstrasi di Korea. Yang tertib, teratur, ya kan? Banyak contoh-contohnya. Jadi jangan gara-gara males terus menghujat orang. Iya. Nah, yang saya mau bilang, balik ke poin soal negara harusnya memfasilitasi dari mulai tempatnya, keamanannya, ya kan, aksesnya menuju tempat dan juga akses terhadap aspirasinya, itu harusnya justru dijamin. Nah, yang banyak terjadi justru dalam demonstrasi belakangan ini di Indonesia, satu, akses komunikasi diganggu, di jam. Ya kan, padahal itu sarana untuk membangun koordinasi dan keteraturan. Dan kita di Indonesia, kabar baiknya, pernah mengalami zaman di mana kita koordinasi dengan baik dengan yang namanya polisi, yang hari ini polisi dilihat sebagai musuh dalam demonstrasi. Dulu-dulu polisi itu baik banget. Saya masih ngalamin deh, kalau kita lagi long march dikawal sama polisi. Polisi itu lebih capek daripada kita untuk bantu akses nyampein surat. Saya pernah ngalamin itu di Indonesia, dan itu bukan ratusan tahun yang lalu. Ya memang itu di zaman pemerintahan sebelumnya lah, seperti itu. Nah, jadi yang terjadi justru alat komunikasi di jam. Lalu lokasinya dipersulit. Dicariin lokasi yang ibarat kata, nih lu biar ngumpul di sini aja deh. Yang penting kan lu bisa demo kan, gelar spanduk dan orasi. Padahal esensinya demonstrasi bukan itu. Iya. Demonstrasi itu harusnya topiknya apa nih? Ini oke, disampaikan ke kantor mana? Ini ya udah. Diarahin ke sana. Dulu zaman Ahok malah mau dibikinin tempat, terus diatur loudspeakernya, ukuran loudnya itu, tingkat kekerasan suaranya diukur hanya sebesar apa. Itu sih bukan. Maksudnya dia nggak ngerti. Iya. Dan dia demonstrasi itu bukan, ini bukan orang mau nyanyi di tengah jalan. Betul. Nah, jadi negara tuh harusnya memfasilitasi secara kontekstual
aspirasinya di lokasi dan menjaga keamanan, memastikan soal keamanan, akses menuju lokasi. Sekarang kan kita sering dengar tuh buruh mau aksi dicegat di tol Cikampek, betul. atau misalnya dalam kasus RDK orang-orang yang di stasiun ditangkep-tangkepin, ya kan? Jadi akses ke sananya dihambat. Lalu akses itu artinya keinginannya, transportasinya atau rute dari transport yang digunakan. Nah, lalu yang berikutnya lagi soal akses ke jika terjadi sesuatu yang membutuhkan bantuan medis. Nah, itu tugasnya negara juga. Memastikan itu semua. Betul. Nah, kenapa negara harus memfasilitasi? Justru disitulah negara fungsinya untuk merekonsiliasi sejumlah pihak yang berkepentingan atau berkonflik. Misalnya sampai menggunakan jalan. Nah, bagi orang-orang yang terganggu, maka si negara juga harus memastikan orang-orang itu dapat informasi lewat mana. Karena di sana ada demo misalnya. Dan di lewat mana itu aman, lancar, tidak terganggu aktivitasnya sebisa mungkin. Bahwa Jakarta itu macet kemudian, ya itu masalahnya bukan di orang demo. Masalahnya adalah perusahaan-perusahaan supplier mobil yang nggak pernah dibatasi jual mobil. Ya kan? Kenapa yang salah orang demo? Padahal yang demo itu menyuarakan atau korban dari tanahnya yang diambil oleh perusahaan-perusahaan. Yang perusahaan-perusahaan itu dapat izin dengan mudah dari para Pemda dan juga pejabat-pejabat kementerian. Yang padahal orang-orang ini demo lagi menjaga kepentingan orang yang maki-maki. Karena orang yang demo ini sebetulnya petani yang memproduksi beras, yang berasnya itu bakal dimakan sama kelas menengah yang ngomel-ngomel kenapa demonstrasi ini begini. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini interrelated, bukan cuma di antara hak, tapi interrelated, saling terkait dengan si pemilik hak yang lain. Betul. Nah, negara itu fungsinya harusnya memfasilitasi yang demo dan memfasilitasi orang yang terkena dampak dari demo. Itulah tujuannya negara. Begitu. Kalau kita belajar ilmu negara begitu kan. Betul. Bukunya saya dulu Bintan Saragi. Kamu Bintannya siapa? Bukunya siapa? Lupa. Covernya warna kuning sama warna merah tuh. Kalau saya demen banget tuh sama buku Bintan Saragi. Karena menurut saya wah ini waktu saya dulu baru kuliah ya, jadi itu fungsinya negara. Betul. Nah, balik ke topik soal assembly dan berkumpul dan menyampaikan pendapat, disitulah. Nah, menyampaikan pendapat sekarang. Menyampaikan pendapat itu dalam perkumpulan itu bisa berkumpul untuk menyepakati bentuk pendapat. Jadi pendapatnya soal segera cabut PPX misalnya. Bisa jadi dia berkumpul dan menyampaikan pendapat itu di satu tempat yang jauh dari PP yang terkait dengan kantornya. Betul. Nah, dia ngumpul di kantor LBH, boleh. Kemudian manifestasinya adalah dilakukan secara online. Atau membuat pameran. Jadi visual menyampaikan pendapat itu juga macam-macam. Ada visual gambar, visual suara, ada visual tulisan, ada visual tubuh, misalnya kayak teater kayak gitu-gitu. Atau biasanya kombinasi banyak. Kehadiran misalnya Bambang Wijoyanto, itu visual tubuh, yang dia menyampaikan statement tertulis misalnya di kantor LBH. Itu juga bagian dari menyampaikan pendapat. Bersama Bambang Wijoyanto ada 500 Bambang-Bambang yang lain misalnya. Ya kan? Boleh dong berkumpul dan menyampaikan pendapat dengan cara seperti itu. Ada juga yang berkumpul lalu jalan kaki menuju satu lokasi lain, itu bisa juga. Jadi ada kolaborasi visual. Ada lagi yang kalau misalnya orang demo taunya bawa toa teriak-teriak, atau ada mobil komando, itu bisa juga kayak begitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik, nggak tahu saya ngomong lo udah bener belum nih? Sebenarnya udah komprehensif sih Bang, tapi memang kalau terkait dengan tadi kan kalau ngomongin hak atas kebebasan berpendapat dan berserikatnya kan memang spesifik banget gitu ya, dan itu memang dilindungi. Tapi aku tadi menarik sama part yang kemudian abang bilang soal di tengah pandemi ya itu bisa dibatasi begitu ya.
Iya, Tapi ada caranya untuk membatasi. betul. Nah, memang kan kalau tadi kita bahas dari pembahasannya Aisyah juga menjelaskan ada kenapa sih orang demo, satu karena ya kita udah melakukan cara-cara di luar demo Betul. begitu ya, tapi kemudian tidak didengar dan akhirnya demo lah yang jadi cara begitu. Ketika orang berbisik tidak didengar, maka ya cara satu-satunya Iya. berteriak begitu. Nah, tapi juga demonstrasi sebenarnya bagian dari negara demokrasi itu sendiri. Dan harusnya kalau tadi aku tarik kesimpulan dari Abang, ya itu harusnya difasilitasi sama negara. Betul. Problemnya di tengah pandemi mungkin ada beberapa aturan yang secara spesifik diatur, Bang. Iya. Gitu ya, untuk membatasi soal hak Dan itu kebebasan bikin berekspresi. greget. Betul, gitu. Tapi juga ada hal-hal yang nggak diatur sebenarnya secara spesifik. Bahkan hal-hal yang menurutku harusnya absolut diatur tapi nggak diatur begitu. Ditambah lagi ternyata di tengah haknya masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu juga ada perlakuan diskriminatif. Kita juga lihat Iya. itu. Misalnya kalau aksinya adalah aksi-aksi yang mendukung pemerintah, maka Dibiarkan. Sedangkan kalau aksi-aksi yang bertentangan dengan pemerintah, maka akan ada kalimat-kalimat Bukan seperti bertentangan sebetulnya, mencintai pemerintah dengan cara yang berbeda. boleh lah, mencintai pemerintah dengan cara yang berbeda itu katakanlah seperti di beberapa aksi sebelumnya ternyata ada kalimat-kalimat yang keluar seperti atas nama undang-undang saya minta saudara membubarkan diri, atau misalnya keselamatan rakyat adalah hukum utama bagi kami. Ketika itu terjadi di aksi-aksi yang mencintai pemerintah dengan cara yang straight begitu ya, itu tidak terjadi. Atau justru malah ketika pejabat-pejabat negara berkumpul difasilitasi gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh, Bang? Maksudnya kalaupun memang ada pembatasan dengan aturan spesifik yang katakanlah bikin greget, tapi pun ternyata secara pelakuan itu pun diskriminatif begitu. Ini secara anekdot ya. Betul. Bawa aja daftar kelengkapan prosedur bagaimana Atta Halilintar bikin acara kawinan. Iya. Nah, dia kan pasti punya prosedur, lihat aja tuh di YouTube-nya, terus kita tulis, kita bawa ke polisi yang membubarkan kita. Nih Pak, Atta Halilintar dulu bikin acara begini. Kita juga udah sama nih syaratnya. Ya kan? Benar juga itu, Bang. Nah, itu langsung aja. Terus kalau dibilang atas nama undang-undang, atas nama keselamatan rakyat, ya ajak diskusi dan simulasikan. Yang atas dasar keselamatan rakyat yang mana Pak? Di dekat kita aksi ini nggak ada rakyat lain. Ya. Kitanya sendiri sudah berjarak, pakai masker, berjarak 1 meter, tidak ada lebih dari 3 orang ngumpul yang deketan hanya 15 cm. Ya. Nggak ada bacot yang muncrat, karena ditutup. Betul. Kita bawa hand sanitizer semua. Nah, dan dalam banyak hal saya melihat justru pasca penangkapan justru kita melanggar PPKM. Betul. Ditaruh di truk untuk dibawa ke kantor Polda. Kalau bejel-bejelan di situ. Betul. Nah, jadi menurut saya jangan takut masuk ke wilayah detail untuk menguji ketika negara justru berperilaku tidak melindungi atau justru malah melanggar. Nah, banyak lagi yang bilang bahwa kebebasannya ya tapi demonya rusuh, melanggar PPKM atau segala macam. Ya memang ada larangan-larangan yang memang harus kita akui. Dalam masa pandemi misalnya seperti ini demonstrasi jangan ke tempat-tempat yang atau jangan membuat kita harus masuk ke detail di antara kita ketika kita berdemonstrasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat, kita akan seperti apa. Tentuin mau berapa jam nih kita. Misalnya kita mau 3 jam, akses ke sana 1 jam. Waktu kita ngakses ke sana itu caranya gimana? Waktu di sana kita gimana? Nah, kita harus punya skenario building yang baik soal itu, supaya kita tahu hak kita. Jangan cuma ngumpul, habis itu, ini gimana nih? Ya gimana di sono aja. Ya, oke. Itu kayak beli durian kan? Iya, betul. Nah, kita nggak bisa begitu. Kita harus kesananya bagaimana, lalu pas di sana bagaimana. Bagaimana itu artinya berapa lama, lokasinya seperti apa, formatnya seperti apa, alat visualnya apa, yang mau kita sampaikan apa, yang kita harapkan menerima itu siapa, goal terakhir dari demonstrasi kita itu apa. Jadi kitanya juga harus jelas, karena kita punya kesamaan interest seperti itu. Betul. Nah,
ini yang menurut saya penting ya di kita, dan kita nggak usah menutupi diri. Kalau misalnya polisi biasanya kan intel ya, yang datang ke tempat-tempat ke kita gitu, kita jelaskan. Begitu dilarang, larangannya larangannya karena kita nggak masuk ke detail tadi itu, atau misalnya beralasan misalnya kita bawa molotov ya itu pasti dilarang. Iya. Gitu ya. Iya betul. Karena tentu membahayakan banyak Betul. pihak begitu. Jadi buat teman-teman yang berkumpul dan menyampaikan pendapat, jika memang keluar dari batas-batas yang diakui oleh hak asasi manusia, itu memang ada resiko. Dan ya harus terima resiko. Gitu. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya kalau katanya Bang Haris, ya harus dijelasin sebenarnya, harus diskusi sama polisi di lapangan, intel-intel di lapangan begitu, bahwa memang mana detail aturannya, kita udah lakuin apa yang harusnya kita lakuin di tengah pandemi. Tapi mungkin aku ke Aisyah nih, di lapangan gimana Syah? Itu dilakukan atau tidak, dan bagaimana respon aparat kepolisian kita? Jadi kalau tadi kita sempat ngomongin ilmu negara dengan buku favoritnya, maka pendampingan saat demonstrasi itu tidak ada apapun yang terpakai. Iya. Ya, Pasti jadi begitu. ya itu nggak. Jadi kadang kita suka bercanda gitu ya, kalau lagi nungguin kita tuh bisa pakai prosedur ini, tapi semuanya akhirnya kita bercanda untuk menertawain kecewa dan segala macam yang kayak udah itu nggak bisa kepake. Iya. Bahkan kita mau pakai nama siapapun juga itu nggak terbuka aksesnya. Jadi jangankan ada tanya jawab, akses informasi untuk tahu siapa yang dibawa polisi dan segala macam itu nggak pernah terbuka. Nah, kayak penculikan dong ya? Ya ini metodenya lucu sih Bang. Kalau bagaimana akhirnya kita tahu jumlah massa yang tertangkap gitu. Memang kita akhirnya tersatu dalam satu hotline. Bagaimana keluarga kalau misalkan saudaranya atau siapa yang tidak dapat kabar dan ikut aksi, itu bisa terdata. Tapi kan itu butuh kesadaran teknologi dan informasi untuk mengakses itu gitu. Nah sebenarnya kemarin kita sempat, karena kita nggak punya, orang selalu datang, tapi nama yang terkumpul sama kita cuma kayak sekitar 300-an. Parkiran penuh, akhirnya yang kita lakukan adalah kita ngitungin angkot yang muter balik. Berapa kali angkot itu keliling Polda Metro Jaya. Disitulah kita bikin kalkulasi, angkot kalau dijejelin tuh isinya segini, dikali segini itu berarti perkiranya tuh ada 1.000 gitu. Tanpa angka pasti Tanpa angka pasti. Nah, itu masalah pertama. Bagaimana polisi sudah ngasih indikasi tidak akan ada komunikasi yang akan nangkepnya pakai angkot. Dibawanya ke Poldanya. Dibawanya pakai angkot. Pakai angkot. Jadi kita sambil nunggu akses dibuka, sambil mendata keluarga yang nanya anaknya di mana, kita ngitungin angkot gitu. Tradisional sekali, tapi itu nggak ada cara lain gitu. Nah parahnya lagi, kamu tuh maksudnya mau bilang negara ini cara kerjanya balik ke berapa puluh tahun yang lalu ya? Iya. Haris yang bilang. Tapi memang pada akhirnya begitu kan, akhirnya nggak terbuka begitu, padahal keterbukaan informasi yang selengkap-lengkapnya wujud dari negara demokrasi, tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan itu nggak kejadian. Ya negara kalau mau nangkep ya dia harus bisa menjelaskan kenapa nangkep. Kalau dia nggak bisa jelasin itu namanya penculik. Pertanyaannya, apakah dijelaskan secara rigid? Dan tadi balik lagi, kalau tadi yang aku tangkap dari Aisyah udah dijelasin, tapi ya nggak didengerin. Terus akhirnya jadi dalam frankly speaking jadi bercandaannya kita, udahlah susah berdebat sama mereka gitu. Akhirnya memang kita tidak pernah benar-benar ada ruang dialog. Nah, jadi sebenarnya dalam serangkaian aksi 2019 ke 2020 ada satu masa di mana kita dapat akses yang cukup baik. Jadi ada ruang diskusi gitu. Tapi itu kalau nggak salah di bulan Agustus akhir atau Juli akhir. Jadi kita benar-benar dikasih pendampingan, kita nungguin di situ semalaman. Kita dikasih akses bahwa beneran ini lawyernya dan tanda tangan gitu ya. Terus yang paling besar yang di Agustus ya, kalau nggak salah aksi terbesar yang Agustus itu posisinya semua orang sudah punya pengacara, dan kebetulan kayaknya ketemu kita di lobi, memang pengacaranya memang udah kerja sama polisi gitu, yang bisik-bisiknya mereka kan, iya kayak kan ada TV gede tuh di depan. Bahasa frankly speakingnya pocket lawyer. Iya, pocket lawyer. Jadi di depan itu kan ada TV. Waktu itu Kompas lagi live betapa brutalnya situasi aksi gitu. Terus sebelahnya tuh kan gerombolan lawyernya si polisi. Hayo, welcome to Polda. Jadi kita udah tahu indikasinya
nggak akan dibela dengan sebagaimana Oke. seharusnya mereka itu. Oke. Gitu. Nah, tapi tadi Aisyah udah singgung soal data. Nah, mungkin kita bisa tunjukin kali. Beberapa tahun ini ada karena ada beberapa aksi dan semuanya, semua aksi ya Syah, semua aksi pasti mengalami represivitas kepolisian. Nah, mungkin kita bisa tunjukin data gitu ya. Kita akan tunjukin data represivitas kepolisian dan data penangkapan pasca aksi yang terjadi setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir. Tadi kalau kita melihat data ada sebegitu banyak sebenarnya pola penangkapan begitu ya dilakukan di berbagai aksi. Nah, kebetulan Aisyah juga selain ngedampingin teman-teman juga salah satu yang ngolah data gitu ya Syah, soal penangkapan yang terjadi beberapa tahun di beberapa aksi. Nah, tadi sebenarnya Aisyah udah singgung beberapa hal di lapangan tuh kayak gimana. Coba diskusi sama polisinya atau sama polisi dengan tingkatan jabatan yang paling tinggi sekalipun di lapangan begitu ya, tapi kemudian nggak didengar. Nah, lalu kemudian juga ada sempat singgung soal pocket lawyer juga tadi, setelah teman-teman kemudian pasca aksi ditangkepin dengan tentu saja bahkan di tengah pandemi pun tidak menjaga nggak jaga jarak, nggak ada standar perlindungan kesehatan yang clear begitu di tengah pandemi. Nah, pun ada pocket lawyer sama teman-teman yang ditangkap. Nah, kalau dari pengalamannya Aisyah dan teman-teman tentu saja karena datanya dipegang oleh teman-teman begitu ya, akses teman-teman terhadap bantuan hukum bagi teman-teman yang ditangkapin tuh kayak gimana sih Syah? Mungkin boleh cerita mulai dari penangkapan sampai kepada proses pemeriksaan. Tadi Aisyah udah sempat singgung sebenarnya, tapi mungkin bisa sharing lebih detail. Oke. Jadi bagaimana akhirnya kita tahu berapa banyak yang ditangkap gitu ya? Itu kan dari laporan keluarga dan teman. Kita mendatanya dari nama, kira-kira temannya mulai putus kontak di mana, berasal dari mana gitu ya? Apakah dia mahasiswa atau bukan? Nah, karena tertutupnya akses informasi penangkapan ini, akhirnya pun kita punya banyak data, kita nggak bisa melakukan sepenuhnya pendampingan. Karena waktu kita habis dengan nyisir. Iya. Misalkan spesifik Polda Metro Jaya, ada berapa rutan di Polda Metro Jaya. Betul, dengan luas 2 hektar itu ya. Itu ada luas 2 hektar dan lain polseknya gitu ya, lain polresnya gitu ya. Betul. Dan juga ada beberapa polres yang kayaknya dalam hemat kita tahu ada polres ini pasti susah diakses kalaupun ada orang yang ditahan kayak gitu. Itu juga ada di data gitu. Nah, karena memang kita lama menyisirnya itu, kita nyocokin satu nama pun jadi polisi itu tidak akan memberi data kalau kita tidak punya data tandingan. Oke. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa masuk dan akses, kita bilang kita punya data dan kita mau ngecek apakah nama-nama ini ada di sini. Oke. Jadi kita kasih tahu gitu ya. Ini nama ini ada di sini atau enggak gitu. Kalau misalnya kita cuma nanya doang, Pak, ada berapa orang yang ditangkap di sini? Siapa aja namanya gitu? Itu nggak akan dijawab. Oke. Pun dia akan jawab, iya ada 135 anak di sini. Siapa dari mana? Itu nggak akan dijawab.
Oh, Jadi kita oke. punya kendala di situ. Jadi itu sebenarnya kenapa akhirnya kita buka hotline data itu cara kita masuk untuk melakukan intervensi hukum. Oke. Nah, pun kita tahu di dalam misalnya keluarganya kan kadang ada yang udah nunggu. Mhm. Kita tahu anak saya ada di sini, tolong dong masuk ke sini gitu. Kita masuk ke situ pun kita nggak dapat akses. Alasannya masih dalam pemeriksaan. Tapi kan seharusnya dalam tahap pertama ditangkap juga boleh diintervensi. Atau justru malah dalam proses pemeriksaan itu harusnya disitulah peran advokat masuk, Iya. gitu toh? Ya justru polisi bilang kalau dalam situasi ini nggak boleh diintervensi apapun. Jadi dia punya tafsir yang sendiri. Seharusnya disitulah kita bisa hadir. Oh, oke. Disitulah kita bisa hadir gitu. Mhm. Itu terus yang kedua, setelah pun mereka misalnya tidak didampingin, waktunya yang berlarut-larut, misalnya yang kayak terbaru yang dari Hardiknas mereka dilepas tapi statusnya tersangka, dan itu juga nggak jelas mereka didasarkan atas ditahan apa. Oh, tindak pidananya nggak jelas. Iya. Pasalnya apa disebutin nggak? Misalnya di surat, ada nggak surat-surat? Ada nggak surat-surat yang diberikan lalu kemudian disebutkan pasal yang dituduhkan apa gitu, ada nggak? Sama keluarga setidak-tidaknya? Kalau terakhir yang pendampingan itu mereka, tapi ini bukan Hardi saya, Omnibus Law, itu jadi mereka tanda tangan tapi nggak dapat salinannya. Pun jadinya kan kalau mau keluar statusnya apakah saksi atau tersangka. Kadang satu meja, satu ruangan kan ada banyak orang yang tidak berkaitan. Oke. Akhirnya dibuatkanlah kronologi yang sekiranya berkaitan dan dia hadir sebagai saksi boleh pulang, tapi kamu saksi wajib lapor. Gitu modelnya. Jadi nggak mungkin yang mereka ujuk-ujuk nggak punya bukti keluar nggak. Semerawut banget ya sebenarnya. Ya jadi kalau yang terakhir sih ada yang modelnya kayak gitu. Oke. Jadi ini paling yang nggak bisa ketebak sih. Jadi kita harus ngapain pun kayaknya kita harus mempelajari pola-pola yang sebelumnya harus gimana, tapi bisa saja kita dihadirkan dengan fakta baru yang sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pun yang ditangkap beragam, yang kadang anaknya pengemis di jalan lagi makan, itu sempat dibawa dan segala macam dan ibunya tidak tahu soal apapun apa yang dihadapin anaknya. Random banget gitu ya. Random banget. Kapal keruk. Kapal keruk, betul. Main ditarik aja semua. Iya, main ditarik kayak gitu. Jadi akhirnya kita nggak akan, maksudnya gini, apakah kita tidak melakukan intervensi awal, kita melakukan itu. Bahkan pasca aksi pasti kita kumpul. Iya, Di jam-jam itu kita udah di pos-pos itu, tapi untuk ngetok pintu itu nggak semudah itu. Bahkan pun kita semalaman ya akhirnya kita cuma bikin data tandingan untuk melakukan intervensi ke polisi untuk buka datanya mereka gitu. Oke, berarti kalau aku simpulkan sebenarnya bahkan untuk melakukan pendampingan pun nggak bisa karena untuk akses datanya nggak bisa, tahu siapa yang ada di dalam juga nggak bisa gitu ya. Terus apalagi ngomongin pendampingan atau katakanlah tanda tangan SKK begitu. Betul. Iya, jadi pun kita punya SKK belum tentu kita bisa masuk ke dalam. Misalkan anak, SKK-nya kalau orang tua. Itu belum tentu kita masuk ke dalam. Pun misalnya keluarga udah bilang sama polisi bahwa dia punya lawyer sendiri di luar. Iya. Udah tahu itu kita. Gimana caranya supaya kita nggak masuk? Bukan, gimana polisi nekan orang tua bilang buat keluarganya, udah mbak saya nggak mau minta bantuan lagi, kayaknya anak saya aman-aman aja, kata polisi nggak apa-apa gitu. Jadi bagaimana dibuatnya akhirnya kita putus kuasa. Akhirnya keluarga juga nggak kuat ngadepin itu. Oke. Sebegitu ditutupnya ya sebenarnya, maksudnya akhirnya sebegitu ditutup di satu sisi, tapi juga bukan cuma ditutup akses masuknya, tapi diputus bahkan akses masuknya. Nah, aku balik ke Bang Haris nih. Kan sebenarnya kalau ngomongin undang-undang advokat begitu ya, kita boleh. Betul, kita punya hak begitu sebagai advokat untuk bisa mendampingi klien kita begitu ya. Kita punya hak untuk mendampingi mereka. Nah, mungkin bisa dispesifikasi Bang, sebenarnya dalam kondisi seperti itu apa aja sih hak-hak kita sebagai advokat, dan mungkin juga bisa digambarkan sebenarnya secara langsung gitu ya. Apa sih sebenarnya hak-hak yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang ditangkap dengan kapal keruk itu tadi, katakanlah begitu. Fair trial itu masuk dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Iya, betul. Jadi setiap orang ya, mau dia dianggap teroris, mau dianggap dia pelaku pelecehan seksual kelas kakap, yang perlu dicek dia orang apa dia kodok. Oke. Kalau dia orang, maka dia punya hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Ya. Pendampingan hukum itu salah satu variannya adalah bantuan hukum. Oke. Nah, dalam menentukan bantuan hukum harus
diminta pertama timingnya sesegera mungkin. Ya. Jadi pertama kali haknya diambil kebebasannya, maka harus disampaikan bahwa Anda memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Kan kira-kira begitu ya. Iya. Jadi Anda punya hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Itu satu. Yang kedua, orang tersebut harus diberikan alat ya bentuknya. Jadi kita nggak usah bicara hak lagi. Dia punya hak untuk menghubungi keluarganya atau siapapun yang dianggap bisa membantu atau patut membantu penanganan situasinya. Ya saya kasih bahasa yang saya agak bongkar lebih spesifik. Jadi bukan cuma hak bantuan hukum harus dipretelin. Iya. Jadi itu harus disampaikan sebisa mungkin di detik pertama. Jadi dia nggak perlu nunggu di truk setengah jam untuk temannya lain ditangkepin lagi, nanti dibawa ke satu kantor polisi, udah 4 jam baru dikasih tahu atau didiemin gitu, nggak boleh. Jadi waktu ditangkap itu on the spot harus dibacain tuh haknya, gitu. Kalau dia bilang susah nangkepnya rame, ya makanya jangan nangkep banyak-banyak. Ya kan? Iya, sekali tangkap 300. Nah itu harus dikasih tahu. Yang kedua harus dikasih yang intinya prinsipnya orang tersebut harus bisa mendapatkan bantuan dari luar, dan biasanya dari keluarganya atau dari siapapun untuk membantu situasinya. Kalau mereka nggak punya alatnya, mereka harus dikasih alatnya. Ya. Kalau mereka bingung, polisi harus bantu mencarikan. Orang tua saya di kampung nggak punya telepon. Polisi harus tanya, kayak dokter nanganin pasien. Iya. Gitu. Jadi kalau polisinya bilang, jijik, gue ngapain gue ngurusin begitu sama orang tahanan? Itu resikonya jadi polisi dan nahan. Atau menangkap orang. Kita harus dicariin siapa. Kepentingannya buat para penyidik atau para polisi atau siapapun yang nangkep gitu ya. Nangkep kan juga nggak cuma penyidik ya. KPK bisa nangkep, kejaksaan bisa nangkep. Supaya mereka tidak dipersalahkan. Oke. Ya kan, supaya ada pengawas yang melekat pada orang yang dirugikan karena ditangkap. Gitu. Nah, hal lainnya lagi, ada kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa diproses kalau orang tersebut tidak didampingi kuasa hukum. Oke. Seperti apa tuh Bang? Mungkin bisa. Misalnya yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ya. Ya kan, bahkan bukan cuma pengacara, bagi orang-orang yang berpotensi di detik-detik awal itu diketahui oleh penyidik akan ada komunikasi yang tidak lancar, harus dicarikan penerjemahnya. Penerjemah bahasa, penerjemah, mohon maaf kalau istilahnya kurang berkenan, difabel, psikolog, atau kalau dalam proses penangkapannya mengakibatkan luka, harus secara bersamaan dikasih sebaik mungkin seluas-luasnya akses untuk berobat. Itu yang terbaik. Nah itu semua hak-hak yang harus diberikan. Kalau misalnya, ini soal strategi, kalau misalnya penyidik polisinya tidak mau, Anda harus minta. Ya kan? Si orang yang ditangkap itu harus minta. Jadi buat masyarakat juga harus bisa bedakan ditangkap dan ditahan. Kalau ditangkap itu kebebasan Anda diambil oleh penegak hukum di bawah 24 jam. Kalau sudah lewat 24 jam, maka statusnya harus jadi tahanan. Tapi harus ada surat yang mengatakan bahwa dia ditahan. Kalau enggak, Anda harus pulang. Gitu. Nah, jadi di masa 24 jam pertama itu, jika Anda luka, Anda minta diobati. Jika Anda, misalnya kayak sekarang istilahnya panic attack ya, serangan panik ya. Anda bisa minta psikolog. Jika Anda kesulitan mencari informasi tentang orang tua atau teman, Anda harus minta kepada polisi. Saya mau hubungin ini, mau hubungin itu, segala macam. Dan Anda harus minta kuasa hukum di awal. Nah, kuasa hukumnya, lawyer, saya juga dulu sering tuh di awal-awal tahun 2000 dulu,
kita mau dampingi mahasiswa yang ditangkap itu, polisi argumentasi gini, mana surat kuasanya? Saya bilang gimana mau dapat surat kuasa, orang yang mau kita dampingi ada di dalam, dan Anda tidak kasih akses. Iya. Nah sebelum Itu ke sana, rame tuh Bang yang itu. nah sebelum ke sana saya jawab atau menjelaskan, ada isu yang sering namanya kuasa hukum ditunjuk oleh polisi. Itu nggak boleh seperti itu. Bahwa fasilitas itu memang ada. Fasilitas itu memang ada. Tetapi yang harus dilakukan lebih awal adalah membantu orang yang ditangkap atau ditahan untuk mencari lebih dahulu, dengan intinya dia punya kebebasan, ya kan, dia punya keyakinan dan dia punya preferensi atau pilihan-pilihan untuk lebih dahulu siapa yang dia mau hubungi. Iya. Jadi bukan ditentukan. Jadi kalau misalnya ada lawyer yang sudah melekat pada orang yang ditangkap atau ditahan, dan kemudian atau di saat bersamaan kita tahu bahwa orang tersebut tidak pernah diberikan hak untuk menghubungi keluarganya, menghubungi temannya, atau boleh diakses oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum itu punya hak privilege. LBH Jakarta, LBH-nya Pradi, PBH, misalnya LBH NU, LBH Muhammadiyah, yang dibuktikan bukan dengan kartu nama ada huruf L, B, dan H, bukan. Tetapi memang diketahui secara ADART dan kegiatan-kegiatannya memberikan bantuan hukum. Untuk lembaga-lembaga yang seperti ini, mereka bisa dalam tanda kutip melampaui pagar. Jadi mereka harusnya kalau di luar negeri itu lembaga-lembaga bantuan hukum ini di beberapa negara itu memang diberikan akses. Bahkan nanti kalau LBH menganggap bahwa mereka secara etik dan profesi tidak bisa mendampingi, atau orang-orang tersebut nanti tidak mau didampingi oleh organisasi seperti LBH, mereka biarlah orang-orang LBH itu yang menyampaikan kepada penyidik. Bukan penyidik yang nentuin. Nah, ini penyidik udah kayak dalam beberapa kasus ya, penyidik itu sudah seperti kadang-kadang saya lihat seperti penulis skenario film. Si ini jadi apa, dia nentuin semuanya. Itu nggak boleh. Karena secara hukum mereka itu hanya ditentukan sebagai penyidik dan ada batasan. Dalam satu proses hukum, penyidik adalah satu. Ada hal yang lainnya. Nah, jadi kalau bisa ditanya bahwa mana surat kuasanya, tahapan awalnya adalah kalau pemberi bantuan hukum pro bono, ya bantuan hukum atau jasa hukum pro bono itu, bantuan hukum yang biasanya umumnya itu, mereka harus dibukakan pintunya lebih dahulu. Bukan ditanya surat kuasa. Gitu. Jadi organisasi-organisasi publik yang ada di masyarakat itu ada hak di sana masuk. Jadi dia dikasih jalan, dia diskusi, karena yang punya kepentingan gak cuma si klien, si organisasi ini juga punya etik dan profesi. Betul kan? Betul. Anda juga gak dilalah langsung, oke pasti saya dampingin. Gitu, ya kan? Enggak, Anda harus ketemu dulu. Ketemu itu penting. Kenapa penting untuk ketemu? Jadi dia bukan cuma untuk minta surat kuasa, tapi melihat kondisinya. Ini yang penting ini bukan cuma si korban atau si yang dipidanakan atau yang diduga atau disangkakan melakukan kejahatan, dan juga bukan si lawyernya, tetapi si proses hukum itu sendiri yang diwakili secara subjektif lewat si para polisi atau penyidik. Dia juga harus memastikan bahwa orang yang saya tangkap, keadaannya terakhir saya tangkap seperti A, sekarang kondisinya seperti A. Jadi yang dibilang itu jangan tertutup dan harus terbuka tuh itu. Betul. As it is gitu. Jadi sebagaimana apa adanya. Gitu. Saya bukan mau menghilangkan kupingnya atau mau bikin hidungnya berdarah. Jadi saya tangkap karena ada peristiwa yang mungkin 3 tahun lalu atau tadi waktu demo. Saya amankan misalnya dia maki-maki, menghina, ya kan, ngatain presiden atau wakil presiden itu apa segala macam. Kan lagi rame itu penghinaan presiden sekarang ya. Nah, diamankan. Yang diamankan adalah kata-katanya. Kalau misalnya orasinya lisan.
bukan mengakibat ingin menciptakan situasi dari nggak berdarah jadi berdarah. Bukan betul. Nah, itu perlu ditunjukkan di showcase. Jangan nanti di showcase-nya hanya ketika setelah pakai baju orange. Terus sepihak konvers. Nah, sebetulnya mereka harus diskusikan, dan ini juga sebetulnya punya kaitan banyak hal. Salah satunya misalnya mengurangi angka populasi di penjara. LBHM kan itu concern banget sama peningkatan jumlah populasi di penjara. Nah, di beberapa negara yang hukumnya maju, ini kan masalahnya di Indonesia ini dalam detik-detik awal itu penyidik dan hakim itu ada satu orang di penyidik. Kalau di luar negeri dalam waktu 24 jam dia harus bawa ke pengadilan untuk ditunjukkan ini orangnya namanya si ini, kasusnya ini, dia mau berargu bahwa dia nggak mau ditahan. Hakim akan periksa. Jadi bukan bebannya penyidik. Nah, cuman sekarang di Indonesia semua ada di penyidik. Apakah itu polisi, kejaksaan atau KPK, yang saya tahu bisa nangkap itu aja kan semua. Nah, padahal membuka pintu, membuka ruang itu adalah kesempatan untuk meringankan kerjanya para penyidik. Saya nggak tahu kalau memang mereka siap kerja berat untuk tujuan tertentu. Nah, itu soal lain. Itu menurut saya adalah tujuan-tujuan yang illegitimate, tidak punya rujukan hukum. Tapi sebetulnya dalam kerja yang sesuai dengan akal sehat, logika, dan standar hukum, rule of law, harusnya ketika ditangkap bukan langsung diverbal, diproses dulu dalam artian mana lawyernya, mana keluarganya, ada kebebasan tadi salah satu sudah kita bahas. Oke, gimana nih? Karena di sini nggak ada sistem soal bawa ke pengadilan, didiskusikan. Kalau memang mau kerja bener, mestinya langsung. Oke, dalam sejam kita mesti ada keputusan. Kalau misalnya nggak ada yang bisa jamin bahwa besok pagi akan dimulai dalam keadaan sehat, udah mandi, dia bisa dengan cerdas menjelaskan kenapa dia melakukan A, melakukan B pada demonstrasi, jadi ditahan. Tapi itu juga harus dilihat apakah tempat tahanannya standar kelayakan atau tidak. Iya, betul. Atau hanya cuma dua hal, surat keputusan, surat penahanan plus obat nyamuk. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, jadi maksud saya masa-masa detik awal itu kenapa butuh lawyer, butuh keluarga dalam rangka untuk memutuskan oke, gimana kita ke depan. Kalau nggak ada efisiensi itu, ya makanya duit negara habis. Karena kerja beratnya nggak, kalau tadi pinjam kata-katanya Bang Haris, illegitimate, nggak sesuai aturan hukum, dan dia pemborosan dan menciptakan penderitaan baru. Betul. Gitu. Dan itu artinya kita ada di sekitar 70 tahun lalu. Wah, lama juga ya kalau gitu ya. Oke, Syah, kalau dari tadi penjelasan Bang Haris soal banyak hak advokat begitu ya dalam proses pendampingan, lalu juga hak teman-teman yang ditangkap begitu ya oleh kepolisian yang kerap kali juga yang menggunakan bahasa yang nggak tepat juga ya. Mereka cuma kami amankan kok, nggak kami tangkap gitu. Lu cari aja di KUHAP, kagak ada diamankan gitu kan. Nah, apa sih yang harusnya jadi titik tekan hak advokat dalam pendampingan selama Aisyah dan kawan-kawan mendampingi aksi-aksi beberapa tahun terakhir? Yang harusnya jadi hak yang jadi titik tekan begitu ya? Titik tekan fungsi advokat ya. Betul. Dua. Pertama soal informasi, yang kedua intervensi hukum. Kalau misalnya informasi dibuka, kita bisa masuk untuk melakukan intervensi. Itu sih dua hal ini yang hingga hari ini polisi nggak belajar gitu. Dari sekian banyak aksi. Tapi pengen nyambung sih sama Bang Haris tadi. Kan sebenarnya mereka kerja dengan target yang tidak tertulis tapi sebuah pencapaian gitu ya. Apa namanya? Itu untuk kata lain pesanan. Saya ngomong. Diperhalus tadi. Iya. Pesanan saya bilang pesanan juga, tapi memang agak aneh gitu. Iya. Tapi ini bukan anekdot sih Bang. Tapi gimana ya? Waktu itu kondisinya gini, ini hal lucu pada saat kita berusaha untuk mendapatkan mendapatkan informasi dan intervensi yang pengen sekali kita lakukan, dan seharusnya itu menjadi 2 poin. Ya biar, karena kalau orang ditahan kan polisi mau nggak mau ngeluarin biaya makan. Yang kita selalu bercanda kalau masa aksi itu budgetnya lebih besar daripada tahanan-tahanan biasa. Lama. Bahkan kayaknya
lokasi parkir Polda Metro Jaya itu udah kayak asrama gitu. Yang 3 lantai itu. Yang 3 lantai, kayak di asrama itu. Ada masa di mana kita ngedampingin, kita nggak dapet pintu. Tapi ternyata adalah anaknya TNI. Ketangkep juga saat aksi. Masuk ke dalam. Kita yang lagi negosiasi untuk boleh nggak nih kita ngedampingin itu. Jadi polisi langsung sigap. Dia nanya, ada anaknya ini nggak? Komandan saya gitu. Langsung polisi yang kayak kelabakan nyari untuk masihin. Diskriminatif ada diskriminatif kayak gitu. Jadi kadang kita ngerasa pun siapapun dia, anaknya siapapun, kalau kita dikasih akses dan intervensi, kita akan lakukan pendampingan. Oke, betul. Karena itu hak. Betul. Dan gak kita peduli lu anak siapa gitu. Iya kan, karena kita bagian dari pihak yang menjaga demokrasi ya, dan yang demonstran kan salah satu poinnya. Makanya di situ kita yang kolaborasi ini hadir gitu. Nah, itu sih 2 titik poinnya hingga hari ini selalu ditutup sama polisi dengan berbagai alasannya. Oke, informasi dan intervensi hukum itu sendiri begitu ya. Oke, teman-teman, kita masih punya sedikit lagi waktu begitu ya. Kuis. Ada pertanyaan begitu ya dari teman-teman. Jadi kita hanya akan akses 1 pertanyaan saja, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa mention ke LBH Jakarta, nanti pada diskusi-diskusi selanjutnya akan dibahas. Atau dibuat jadi artikel. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Andrew Saragi. Dia menanyakan, dia merupakan mahasiswa USK. Dari sudut pandang saya, selaku mahasiswa, kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah sangat mengkhawatirkan di masa sekarang ini. Banyak kawan-kawan mahasiswa yang dibungkam dengan cara sedemikian rupa dan tidak dapat menyuarakan aspirasi mereka. Saya pernah membaca novel George Orwell yang ditulis tahun 1949 menceritakan pemerintahan yang memaksa rakyatnya menerima versi tunggal kebenaran yang dibuat sesuai kepentingan partai yang berkuasa. Rezim yang berkuasa saat itu. Saya pikir hal tersebut sudah mulai dilakukan oleh para penguasa di negara ini. Kira-kira apakah menurut Bung Haris dan Kak Aisyah terkait masalah KPK sekarang ini, apakah termasuk pendiskreditan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi? Jadi apakah ini mungkin yang dimaksud adalah aksi-aksi yang menentang katakanlah TWK, menentang pelemahan pemberantasan korupsi itu termasuk dalam pendiskreditan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mungkin bisa dari Aisyah dulu, lalu ke Bang Haris. Silakan. Iya, jawabannya iya. Itu bentuk sebuah penghalangan untuk melakukan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karena kayaknya siapapun yang bicara TWK hari ini, atau secara umum siapapun yang mengkritik pemerintah hari ini, itu pasti hidupnya tidak baik-baik saja. Gitu. Astaga. Kita kurang aman nih kayaknya. Iya, itu kayaknya memang hidupnya nggak baik-baik saja. Nah, tapi sebenarnya yang pengen saya bilang, karena ini telat beberapa waktu terakhir, kan sebenarnya dari kondisi-kondisi kayak gini pasti ada pihak yang senang, pihak yang kayaknya menguntungkan gitu bagi mereka. Termasuk juga tadi kalau Bang Haris bilang kalau demo pasti ada kelas menengah yang komplain, yang gerutu, jalan macet dan segala macam. Termasuk hari ini pun kayaknya misalnya beberapa orang juga bilang kenapa pandemi malah kumpul-kumpul gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini kebebasan berekspresi yang dikomen orang hari ini mungkin tidak akan berdampak langsung pada mereka yang hari ini menggerutu. Iya. Tapi bagaimana ketika mereka tidak merasakan efek langsung, tapi bagaimanapun kondisi itu akan berefek. Misalnya kita bicara korupsi. Mungkin kita ngerasa nggak dapat efeknya korupsi, tapi kalau misalnya transparansi data, jalur duit itu kemana, seharusnya hak kita dapat apa, seharusnya kayaknya se-Indonesia ini, kecuali orang-orang yang memang udah punya porsi untuk diuntungkan, itu semuanya akan mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Oke. Bang Haris, gimana Bang? Apakah aksi-aksi yang dilakukan untuk menentang, sebenarnya mungkin bukan hanya TWK aja, tapi juga menentang gerakan pemberantasan korupsi, apakah itu masuk dalam pelanggaran hak kebebasan berekspresi? Atau paling tidak ditambahin sedikit lagi, yang ternyata kejadian itu pun terjadi di tengah pandemi COVID-19? Iya, menurut saya apa yang terjadi di KPK itu adalah satu objek situasi yang
setiap warga di Republik ini berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Iya. Bahwa ada yang mau mendukung Firly Bahuri, ya monggo, gak ada masalah juga. Tetapi ketika yang memprotes kebijakan dan perilakunya pimpinan KPK terhadap 75 pegawai KPK itu diganggu kemudian. Ketika mereka protes dan mereka diganggu, satu yaitu diskriminasi, misalnya double standard, bukan diskriminasi, double standard. Kenapa giliran dukung Firly oke, giliran protes Firly dapat gangguan. Itu satu, double standard. Yang kedua, diganggunya pun menurut saya tidak memenuhi sejumlah syarat tadi itu, pembatasan hak. Alasannya apa? Alasannya apa? Yang ketiga, sebenarnya tadi alasannya apa tuh mau saya jelasin lebih lanjut. Tapi yang ketiga dulu, apa bentuk fasilitasi negara terhadap mereka yang protes terhadap Firly? Atau dalam hal ini misalnya bisa polisi, bisa karena tugas keamanan ya, bukan tugas penegakan hukum. Atau misalnya Pemda DKI, bisa ada perannya di situ untuk memfasilitasi. Nah, jadi menurut saya kalau ditanya simpelnya apakah ada pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat, ada. Misalnya tidak ada yang menjelaskan korelasi secara langsung dalam dunia digital, internet, cyber. Misalnya mereka-mereka yang melakukan pembelaan terhadap 75 karyawan KPK itu diganggu, yang istilahnya sekarang hari ini oleh para buzzer. Ada pasukan di dunia maya yang bernarasi sama, dan banyak di antara mereka pakai huruf besar dan penggunaan katanya agak-agak nyambung. Itu bahas apa, tekannya apa gitu ya. Gitu. Pokoknya laknat kau Novel Baswedan, nah misalnya kayak gitu-gitu ya kan, laknatnya tulisannya lanat gitu, la space nat gitu, maksudnya laknat gitu-gitu. Jadi itu yang kayak gitu-gitu ada, dan itu dibiarkan, karena padahal ancaman-ancaman menggunakan kata-kata yang masuk kategori penghinaan, mengancam orang-orang yang punya akun tersebut. Tapi itu dibiarkan gitu. Jadi nggak bekerja tuh undang-undang ITE buat orang-orang yang menyerang orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, dalam hal ini terhadap KPK. Jadi begitu, Pak siapa tadi? Andrew George Saragi. Karena dia namanya George, makanya dia baca bukunya George Orwell. Pas banget lagi ya Bang. Oke teman-teman, aku ngerti ini ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya udah masuk gitu ya, tapi nampaknya karena keterbatasan waktu kita mau nggak mau harus membatasi gitu ya diskusi kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita begitu ya hari ini, aku mau minta kesediaan Aisyah dulu, lalu kemudian Bang Haris mau memberikan closing statement, utamanya tentang hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan berpendapat di tengah negara demokrasi kita dan di tengah maraknya aksi-aksi yang sedang bermunculan. Silakan Aisyah. Iya, mungkin kita sering hari ini kita merasa nggak aman bahwa setiap ekspresi apapun yang kita sampaikan dalam ekspresi kritik kepada pemerintah sering membahayakan kita gitu. Kita diposisikan nggak enak mulu sama pemerintah. Tapi mungkin tadi ada satu Bang Haris ngasih quote, ngasih fakta, dan itu bisa jadi lelucon kita untuk menemani hari-hari yang serba tidak pasti ini, bahwa memang pemerintah mengalami kemunduran. Jadi kitanya maju, pemerintahnya mundur. Jadi gitu. Jadi kita mungkin satu langkah di depan untuk menyenangkan hati-hati kita semua ini. Oke. Silakan Bang Haris. Gini, kalau saya orang yang berpendapat bahwa, dan saya yakin kalau baca beberapa referensi hak asasi manusia, yang namanya berkumpul dan berekspresi itu manusiawi. Dia bukan karena kita negara demokrasi. Jadi even di Saudi Arabia yang tidak ada demokrasi, atau Cina yang tidak ada demokrasi,
ekspresi dan berkumpul itu dia manusiawi dan alamiah. Betul. Karena hak asasi manusia kan berangkatnya dari natural rights ya, hak yang alamiah. Kenapa saya bilang alamiah dan manusiawi? Begini, muka kita itu ekspresi. Iya. Ya kan? Dan alam bawah sadar kita atau alam dalam hati kita itu akan merepresentasikan ekspresi. Apa yang kita tidak dapat, yang mana itu jadi seharusnya, atau apa yang mempengaruhi hal-hal yang kita dapat sebagai sebuah kebutuhan, atau hal-hal yang kita tidak dapat dan itu menciptakan kebutuhan, itu akan mengakibatkan ekspresi yang sangat bisa jadi Anda nggak demonstrasi. Tapi mungkin kalau Anda ke Korea Utara atau ke daerah-daerah tertentu, atau misalnya Anda pergi ke Papua saja, melihat orang, saya sering tuh ketemu sama orang Papua, karena saya merasa bahwa ada harapan mereka terhadap kita gitu. Yeah. Nah, atau ada juga mungkin yang menganggap kita ini sebagai bagian yang tidak toleran terhadap mereka. Gitu. Jadi ekspresi itu kan dari dalam kepala. Jadi ini terkait juga dengan keyakinan, perasaan, pengalaman dan lain-lain. Itu manusiawi. Berkumpul. Berapa lama orang bisa hidup sendirian di tengah laut atau di tengah hutan? Betul. Indonesia itu negara keempat terbesar di dunia jumlah penduduknya. Jadi by nature kita ini pasti berkumpul. Dan dalam setiap kumpulan pasti ada opini. Atau ada sharing pengalaman. Opini itu kan bisa kalau kita ke toko buku tuh ada yang fiksi non-fiksi ya. Bisa jadi ngebahas sesuatu yang fiksi, bisa jadi non-fiksi. Artinya bisa sesuatu yang benar, bisa juga tidak pernah ada, tapi diyakini ada, atau sesuatu yang memang sudah ada lalu dibahas. Misalnya ngebahas soal Raffi Ahmad mempunyai anak kedua, gitu, itu bisa dibahas. Jadi itulah opini-opini yang muncul di tengah berkumpulnya tadi itu. Jadi kegilaan apa yang mau diteruskan jika berkumpul itu mau dilarang di Indonesia? Ini negara masyarakatnya masyarakat guyup, gitu. Dan dalam hak asasi manusia ada teorinya itu dalam sosiologi HAM, bahwa manusia itu lemah dan kuat. Anda bisa punya orang kayak Steven Spielberg atau Stephen Hawking, yang pinter-pinter, meskipun dia cacat. Tapi bisa juga ada orang kayak Mike Tyson yang badannya gede, tiba-tiba pas mau 2 ronde dipukul jatuh. Itulah keunikan manusia. Tapi dalam rangka itu mereka berkumpul bersolidaritas untuk membentuk otoritas melindungi dirinya, yang namanya negara. Atau nanti konsep lain lah di masa depan, kita nggak tahu apa. Tapi ketika negara justru membahayakan dan tidak melindungi mereka kembali berkomunal dan bersolidaritas. Betul. Gitu. Jadi kalau kita dilarang berkumpul, kita dilarang berekspresi, itu artinya kita sedang terjebak pada satu pandangan chauvinis. Yang mengagung-agungkan konsep negara dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal. Padahal negara harus bisa dikritik dan orang bisa keluar dari konsep kenegaraan dalam konteks fasilitasi dan pelayanan, sehingga dia berkumpul dengan sesama warga untuk menegur si negara itu. Dan itu pendapat sosiolog Brian Turner, sosiolog HAM dari Australia. Ya kan, yang kalau naik pesawat cuma 6 jam dari Jakarta. Ya kan? Nah, jadi yang ingin saya mau katakan bahwa dalam pendekatan sosiologi itu adalah pendekatan yang sifatnya empirik. Brian Turner itu membuat teori tersebut berangkat dari berbagai peristiwa-peristiwa yang sudah pernah ada. Jadi kalau negara gagal, maka orang akan kembali kepada habitatnya, mengecek habitusnya, praktek-praktek hariannya yang memuliakan martabat manusia tadi itu. Gitu. Jadi kalau ada hari ini banyak orang komentar negara apa gunanya hari ini, ya itu karena dalam hak asasi manusia sekali lagi ada satu prinsip namanya answerability. Bukan cuma ditulis dalam aturan perundang-undangan, tetapi juga harus dikonkretkan, menjawab masalah. Itu namanya answerability.
Saya berhenti di situ saya. Nanti makin Iya. luas Oke. lagi pembahasannya. Jadi kebebasan berkumpul dan berekspresi itu sesuatu yang manusiawi. Iya. Dia bukan soal perdebatan apakah kita demo di Jalan Sudirman atau enggak, bukan. Iya. Oke. Itu melekat pada diri manusia begitu ya, Bang. Oke, sebenarnya diskusi sore ini adalah diskusi yang aku harus bilang bukan cuma seru, tapi juga dalam gitu ya. Kita membahas banyak hal dengan dalam dan senang sekali begitu bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman. Tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, pada akhirnya kita harus mengakhiri diskusi hari ini. Terima kasih kepada Bang Haris atas kesediaannya hadir. Aisyah, terima kasih kesediaannya hadir dan tentu saja berbagi ilmu sama teman-teman di ruang belajar advokat. Mudah-mudahan berguna. Hari ini, amin. Dan harapannya tentu saja kita bisa berdiskusi pada ruangan-ruang diskusi lainnya begitu ya, amin. Bang dan Aisyah. Oke, terima kasih juga teman-teman yang hari ini sudah bergabung dalam ruang belajar advokat. Senang sekali bisa berdiskusi dan ngobrol bersama dengan teman-teman. Berharap bisa ketemu lagi sama teman-teman dalam ruang belajar advokat di seri-seri selanjutnya. Terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat kembali menjalankan aktivitas.